Halo semuanya, saya Alfiana Sipa Permata. Di video ini kita akan membahas seputar nilai mutlak. Nah, ada 4 pembahasan pada video kita kali ini. Yang pertama yaitu mengenai konsep dari nilai mutlak. Kemudian yang kedua yaitu definisi nilai mutlak. Ketiga, sifat-sifat nilai mutlak. Dan yang terakhir yaitu nilai mutlak dalam kehidupan sehari-hari. Nah, langsung saja kita konsep nilai mutlak. Nah, dari konsep nilai mutlak ini, pernah gak sih kalian memperkirakan berapa jarak rumah kalian ke sekolah? Atau pernahkah kalian menyadari bahwa jarak itu memang selalu bernilai positif atau jarak tidak pernah bernilai negatif? Nah, konsep nilai mutlak dalam kehidupan sehari-hari terkait dengan jarak satu tempat dengan tempat lainnya terlihat suatu keistimewaan, yaitu jarak nilainya selalu positif. Dengan kata lain, pengukuran jarak nilainya tidak pernah negatif. Selanjutnya yaitu definisi nilai mutlak. Nilai mutlak suatu bilangan X dinotasikan dengan harga mutlak X. Nah, definisi dari nilai mutlak itu sendiri adalah nilai mutlak X adalah X jika X lebih dari 0 dan negatif X jika X kurang dari 0. Nah, dari definisi tersebut dapat kita jabarkan bahwa nilai mutlak suatu bilangan positif atau 0 adalah bilangan itu sendiri, sedangkan nilai mutlak dari suatu bilangan negatif adalah lawan dari bilangan negatif itu sendiri. Contoh, nilai mutlak dari 7. Karena 7 itu merupakan bilangan positif, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri, yaitu 7. Kemudian yang kedua, nilai mutlak dari negatif 5 adalah karena negatif 5 itu bilangan negatif, maka hasil dari nilai mutlak itu adalah lawan dari nilai itu sendiri, yaitu positif 5. Kemudian yang ketiga, 4 dikurangi 8 itu hasilnya negatif 4. Maka bilangan negatif adalah lawan dari bilangan negatif itu sendiri, maka hasilnya adalah 4. Kemudian, contoh, tentukan harga mutlak X ditambah 2 untuk X bilangan real dengan menggunakan definisi nilai mutlak. Nah, berdasarkan definisi nilai mutlak, maka harga mutlak X ditambah 2 itu adalah X ditambah 2 jika X lebih dari sama dengan 0 dan negatif X ditambah 2 jika X kurang dari 0. Maka harga mutlak X ditambah 2 itu sama dengan X ditambah 2 di mana X lebih dari sama dengan negatif 2 dan negatif X ditambah 2 jika X kurang dari negatif 2. Nah, selanjutnya yaitu mengenai sifat-sifat dari nilai mutlak. Sifat-sifat dari nilai mutlak ini sangat banyak, teman-teman. Di antaranya yang pertama, harga mutlak X sama dengan harga mutlak negatif X. Kemudian harga mutlak X dikurangi Y itu sama dengan harga mutlak dari Y dikurangi X. Kemudian yang ketiga, harga mutlak X itu sama dengan akar dari X dikuadratkan. Kemudian yang keempat yaitu harga mutlak X dikuadratkan itu sama dengan nilai dari X kuadrat. Kemudian yang keempat, harga mutlak X kali Y itu sama dengan harga mutlak X dikali dengan harga mutlak Y. Kemudian yang keenam, harga mutlak dari pecahan X per Y itu sama dengan harga mutlak X per harga mutlak Y. Kemudian yang ketujuh, harga mutlak X dikurangi Y itu sama dengan harga mutlak X dikurangi harga mutlak Y. Kemudian harga mutlak X ditambah Y itu sama dengan harga mutlak X ditambah harga mutlak Y. Contoh nih teman-teman. Harga mutlak 4 itu sama dengan, sesuai dengan sifat yang tadi ya, bahwa harga mutlak X itu sama dengan harga mutlak dari negatif X. Maka harga mutlak 4 sama dengan harga mutlak dari negatif 4, yaitu sama dengan 4. Kemudian yang kedua, harga mutlak dari 3 dikurangi 5 itu sama dengan harga mutlak dari 5 dikurangi 3, yaitu sama-sama 2 hasilnya. Kemudian yang ketiga, harga mutlak 6 itu sama dengan akar dari 6 kuadrat, itu sama dengan 6. Kemudian yang keempat yaitu harga mutlak dari 7 dikuadratkan itu sama dengan hasilnya dengan 7 kuadrat sama dengan 49. Kemudian harga mutlak dari 5 kali 6 itu sama dengan harga mutlak 5 kali harga mutlak 6, yaitu sama dengan 30. Kemudian yang selanjutnya itu ada pecahan dari harga mutlak 8 per 2 itu sama saja dengan harga mutlak 8 per harga mutlak 2, yaitu sama-sama 4 hasilnya.
Kemudian yang selanjutnya itu ada harga mutlak 7 dikurangi 3 itu sama saja dengan harga mutlak 7 dikurangi harga mutlak 3 sama dengan 4. Kemudian yang terakhir itu ada harga mutlak 5 ditambah 4 itu sama dengan harga mutlak 5 ditambah harga mutlak 4 yaitu sama dengan 9. Oke, selanjutnya yaitu mengenai nilai mutlak dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ada banyak sekali konsep nilai mutlak yang bisa kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Ini hanya beberapa di antaranya. Yang pertama yaitu jarak. Mengapa jarak dikatakan sebagai nilai mutlak? Karena jarak itu tidak pernah negatif. Meskipun mau berbalik arah, misal kita berjalan ke arah kanan, kemudian kita berbalik lagi, itu jarak yang kita tempuh itu tidak akan bernilai negatif. Kemudian yang kedua, umur. Umur merupakan salah satu dari nilai mutlak dalam kehidupan sehari-hari karena umur juga tidak pernah bernilai negatif. Kemudian yang terakhir yaitu baris berbaris. Misal nih, kita mengikuti baris berbaris di sekolah. Nah, kemudian kita disuruh untuk 4 langkah ke kiri, terus 4 langkah ke kanan. Nah, itu merupakan suatu konsep dari nilai mutlak. Mengapa? Karena setiap langkah kita itu nilainya tidak pernah negatif. Dalam arti baris berbaris ini merupakan konsep dari nilai mutlak dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian contoh soal nilai mutlak dalam penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Soalnya yaitu seorang pelari berlari ke arah utara sejauh 600 meter, kemudian berbelok. Itu ada tipe ya teman-teman, berbelok ke kanan dan berlari sejauh 400 meter. Kemudian setelah itu ia berbalik arah sejauh 500 meter. Berapa total jarak yang ditempuh oleh pelari tersebut? Kita ketahui seorang pelari itu berlari ke arah utara 600 meter. Kemudian ia berbelok ke kanan berarti ke arah timur ya 400 meter. Kemudian ia berbalik arah lagi ke arah barat 500 meter. Kalau misal dalam garis bilangan kita itu dari arah selatan kita ke utara, kemudian berbelok ke kiri itu ke X, kita berputar arah lagi, itu berarti akan berbalik arah, jadi berlawanan gitu. Maka akan ada satu yang bernilai negatif. Namun karena ini merupakan jarak tempuh, total jarak tempuh, maka kita menggunakan konsep nilai mutlak. Maka jarak tempuh yang ditempuh oleh atlet pelari tersebut adalah harga mutlak dari 600 ditambah 400 dikurangi 500, yaitu sama saja dengan 600 ditambah 400 ditambah 500, hasilnya 1500. Nah, jadi total jarak tempuh yang ditempuh oleh atlet pelari tersebut adalah 1500 meter.